Shalom. Pagi ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama belajar dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan menolong kami, urapi kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, Sabda Sadik pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema teruslah berdoa dan mengucap syukur dari Filipi pasal yang keempat ayat yang 4 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dalam kasih Tuhan, kita belajar pagi ini tentang apa yang dimaksudkan Paulus buat kita pagi ini. Ada fungsi bagi kita berdoa dan mengucap syukur. Yang pertama, kita akan merasakan bersukacita di dalam Tuhan. Di ayat yang keempat, Paulus menegaskan kepada kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan itu adalah bersumber dari kedaulatan Tuhan atas segala keadaan kita. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan kita buat-buat, tetapi hanya Allah yang dapat melakukan itu dalam hidup kita. Terus berdoa dan mengucap syukur ada banyak fungsinya bagi kita. Pertama tadi, kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita akan bersukacita dalam Tuhan. Yang kedua, fungsinya bagi kita jika kita terus berdoa dan mengucap syukur. Yang kedua, kita akan bisa melakukan perbuatan baik. Berbuat baik karena Tuhan. Bukan berbuat baik karena kita orang baik, supaya kita dipandang baik. Bukan. Tapi berbuat baik karena Tuhan. Ayat yang kelima itu ada di situ. Nah, Paulus menasihati kita untuk menunjukkan kebaikan hati kita di depan semua orang. Menyikapi segala masalah dengan berpikir dengan panjang dalam menyikapi suatu persoalan. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu oleh karena Tuhan. Segala pemikiran kita yang positif, kita dapat menyikapi suatu persoalan. Kita berpikir panjang dalam menyikapi suatu persoalan itu, maka kita bisa mampu melakukan kelakuan baik atau perbuatan baik di semua orang. Jadi dikatakan juga di ayat itu tadi, Tuhan sudah dekat. Artinya Allah bertindak dan ambil kendali dalam semua persoalan kita. Allah akan mengendalikan segala keadaan kita dengan tidak mudah marah,
jengkel, kecewa, putus asa. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah bisa dan mampu mengendalikan segala keadaan kita. Allah dekat dengan kita. Dia peduli dengan kita. Dia melakukan segala kehendaknya bagi kita. Bukan berarti di sini kita melakukan kebaikan kepada orang lain, lalu Allah berbuat baik pada kita, dapat imbalan, bukan. Tetapi berbuat baik oleh karena Tuhan, maka kita bisa dapat dimampukan berbuat baik. Bagaimana kita mau melakukan kebaikan di hadapan semua orang, padahal kita lagi keadaan yang mengalami masalah, persoalan. Tetapi di sini dia harapkan kita harus melakukan perbuatan baik oleh karena Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang dapat mengendalikan segala keadaan kita dan persoalan kita. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, tadi yang pertama, fungsi kita berdoa dan mengucap syukur. Pertama, kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita dimampukan untuk berbuat baik karena Tuhan. Yang ketiga adalah tidak khawatir dalam segala keadaan. Ayat 6 dan yang ketujuh tadi. Tidak khawatir dalam segala keadaan. Paulus menegaskan pada kita untuk tidak khawatir dalam segala keadaan kita. Dalam hal apapun. Ada satu cara dan solusi yang baik agar kekhawatiran kita tidak menguasai pikiran kita, yaitu di ayat 6 tadi dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Itu solusi yang terbaik. Mari datang kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari nikmati percakapanmu dalam doa-doamu kepada Tuhan. Rasakan kedamaian di dalam hatimu. Mari kita rasakan kedamaian di dalam hati kita. Menikmati kehadiran Tuhan dalam doa-doa kita. Datanglah dengan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.